Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mau ke video ini ya. Kali ini tim Prabowo Gibran berhasil mengungkap drama baliho ya kan. Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe di channel saya. Belum subscribe, tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Jelang Kongres ini kami melihat mengamati ada upaya sistematis untuk menyerang PDI Perjuangan, dan oleh karena itu diserukan kepada seluruh jajaran partai agar bersiap siaga untuk melawan berbagai bentuk upaya untuk menyerang PDI Perjuangan. Dalam bahasa Ibu Megawati, mengaut-aut Jadi kalau alasannya hanya karena saya dianggap bertemu dengan Pak Presiden Joko Widodo, katanya kong kali kong, saya sedih ya. Sejahat apa sih Pak Jokowi bagi PDI Perjuangan? Ya, saya prihatin. Makanya saya ya pesan juga ke Bu Mega bahwa semua juga ada waktunya, Ibu. Nggak usah terlalu kita ingin menghakimi orang lah. Betul. Ya, sadari juga bahwa Pak Jokowi juga banyak yang mencintai dan banyak jasanya bagi bangsa ini, dan juga banyak jasanya bagi partai PDI Perjuangan. Jadi itu saya kira pesan Natal pada Bu Megawati Soekarno Putri, biarlah damai sejahtera di hatimu dan berbaiklah dengan Pak Joko Widodo yang kau benci itu. Ya, terima kasih. Salam Natal. Natal horas. Perlu diingat oleh pimpinan KPK bahwasanya kalian adalah instrumen yang harus mengayomi rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Jangan sampai demokrasi yang sudah dibangun dari oleh untuk rakyat malah hanya menjadi dari rakyat oleh pimpinan dan untuk oligarki. Hari ini kami hanya meminta bahwasanya seorang manusia bernama Harun Masiku harus ditangkap. Setuju teman-teman? Tapi apabila 4 hari berturut-turut teman-teman dari Polri bukannya mengayomi malah membatasi, berarti fungsi dari Polri sendiri harus dipertanyakan. Bagaimana kami dari mahasiswa hanya ingin berdiskusi dengan pimpinan KPK? Tidak banyak. Kita hanya meminta proses, kita hanya minta progres daripada KPK terkait penangkapan Harun Masiku yang merupakan calon DPR dan juga sebagai anggota kader dari PDIP Perjuangan. Jangan sampai KPK ini yang sudah dibangun oleh Megawati malah berterima kasih atas dibangunnya KPK dengan melindungi kader kesayangannya. Kita hari ini di sini berdiri hanya ingin menuntut satu hal, yaitu keadilan dan kebermanfaatan daripada KPK ini sendiri. Meledak. Mbak Puan, cuma mau nanya nih Mbak Puan. Mbak Puan kemarin kemana? Kok baru khawatir akan ada gelombang PHK gara-gara kenaikan PPN 12%? Kan yang bikin undang-undang DPR. Kan PDI Perjuangan setuju menaikkan PPN barengan sama Golkar, Nasdem, Gerindra, PKB, P3, PAN, Demokrat. Setuju kan menaikkan PPN? Kok sekarang khawatir akan ada gelombang PHK gara-gara kenaikan PPN? Mbak Puan periode lalu DPR kan? Ketua DPR lagi. Kok baru khawatir ya sekarang ya? Hah? Mbak Puan kemana kemarin? Ketua DPR Puan Maharani khawatir gelombang PHK buntut PPN 12%. Mbak Puan selama ini kemana saja? Jangan sok jadi pahlawan kesiangan. Ingat loh Mbak, pada tahun 2021 DPR setujui RUU HPP jadi undang-undang. Tarif PPN dipastikan naik.
Pada waktu itu ada 8 fraksi yang setuju, yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP, menyatakan menerima hasil kerja panja dan menyetujui RUU harmonisasi perpajakan segera disampaikan ke pimpinan DPR dan pembicaraan tingkat 2 dan disetujui untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Adapun ada satu fraksi yang tidak setuju, yaitu PKS, yang belum menerima hasil panja dan menolak RUU harmonisasi perpajakan. Dengan keputusan ini, maka pemerintah akan segera menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN secara bertahap menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan 12% mulai 1 Januari 2025. Dan jika hari ini PPN naik jadi 12%, itu tandanya apa, Mbak Puan? Berarti Ketua DPR RI menyetujui kenaikan PPN. Bukan hanya itu, baca Mbak, soal PPN 12%. Banteng sehati sama pemerintah. PDIP sehati dengan pemerintah soal kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% mulai awal tahun depan. PDIP setuju kenaikan PPN ini demi mendukung pertumbuhan ekonomi. Selebihnya monggo dibaca. Jadi ya jangan sok-sokan jadi pahlawan. Jangan seolah-olah tidak tahu. Wong barang ini yang ngesahkan kan ente. PDIP itu kalau jadi oposisi itu pro rakyat banget. Tapi hampir 10 tahun ini PDIP kurang pro rakyat di kekuasaan karena dia menjadi pendukung dari oligarki. Termasuk ke undang-undang yang dianggap dan dikritik keras oleh rakyat, termasuk revisi undang-undang KPK yang membuat pelemahan KPK. Itu kan semuanya bisa lolos karena PDIP yang menjadi jangkarnya koalisi partai politik pendukung Presiden Jokowi gitu ya. Jadi ini ketua kelasnya itu PDI ketua kelasnya PDIP gitu ya. Kalau jadi ketua kelas nggak setuju bisa bubar tuh undang-undang juga tuh Mbak ya. Berjuang. Jadi ini ya PDIP kemarin saya ngeliat wah nyinggung RUU penyiaran, pokoknya pro rakyat banget lah ya 17 itu. Iya, ada Aiman pula ada apa segala, tapi ya kemarin kemarin ya. Jadi ini makanya istilahnya itu melakukan self korektif. Hari ini kita masih punya banyak PR. Hari ini Indeks Demokrasi Indonesia Jawa Tengah menunjukkan tren yang memburuk selama 3 tahun terakhir. 7 dari 10 indikator menunjukkan tren yang menurun. Begitu juga dengan Indeks Pelayanan Publik. 3 tahun terakhir kita melihat tren yang menurun, yang mungkin disebabkan oleh turunnya penilaian integritas oleh KPK, turunnya indeks demokrasi, maupun turunnya efisiensi perekonomian. Kita dihadapkan pada SDG atau Sustainable Development Goals, di mana goal pertama yaitu no poverty atau tidak ada kemiskinan ini cukup berat. Kita masih punya 10,47% rakyat miskin, dan itu harus bisa ditekan sampai dengan 0 kalau kita memang ingin mengawal sampai dengan akhir periode 2029. Karena 2030 diharapkan target-target tersebut bisa tercapai. Mas, jangan Mas. Nggak apa-apa. Mas kan petinggi partai. Udah tenang aja, nanti ada ibu yang nolongin saya. Oh, jangan Mas, saya sudah punya suami. Kan suami kamu sahabat saya. Oh, jangan Mas. Udah nggak apa-apa, tenang aja. Kalau memang kamu takut kelihatan sama orang lain, saya tutup ya. Mas, ini kan baju kebesaran partai Mas. Justru ini yang akan melindungi kita dari hukum. Mas, jangan Mas. Aduh, Mas, jangan. Mas kayak banteng deh. Jadi jogging track dibangun di atas atap stadion. Lebarnya kira-kira Ini saya nggak pernah tahu. Saya banyak membaca tapi nggak pernah. 5 meter. Lebarnya 5 meter. Mengelilingi stadion, dan itu nanti jogging sambil lihat keindahan tepi pantai Jakarta, keindahan Jakarta dari atas stadion. Jadi itu mungkin akan jadi jogging track tertinggi yang ada di Indonesia. Dan biasanya jogging track di bawah. Unik sekali. Jadi Ada tangga nanti ke sana. ada tangga ke sana. Kata siapa Jakarta bakal tenggelam? Ini dia Masjid Wal Aduna, bukti nyata tenggelamnya Jakarta.
masalah utama lingkungan di Indonesia itu nggak cuma polusi udara, masalah sampah, tapi juga tenggelamnya Jakarta. Gimana guys, masih nggak percaya juga Jakarta bakal tenggelam? Sini gua kasih lihat bukti nyatanya di daerah Muara Baru, Jakarta Utara. Ini dia masjid yang tenggelam di Jakarta. Namanya Masjid Wal Aduna. Masjid ini udah mulai terendam dari tahun 2011 dan sekarang lihat deh, setengahnya udah terendam dan nggak bisa dipakai lagi sama sekali. Kalau ini dibiarin bisa makin banyak daerah di Jakarta yang tenggelam guys. Lihat aja deh, ini daratan dan lautan cuman dipisah sama tanggul tembok ini. Di sini air laut dan di sini udah langsung pemukiman guys. Ini air lautnya udah lebih tinggi daripada daratannya loh. Bahaya banget nggak sih? Apalagi kalau terjadi apa-apa sama tanggul temboknya ini. Nggak kebayang deh bisa langsung tenggelam sih Jakarta. By the way jangan salah juga, maksud dari tenggelam itu bukan kayak akuarium gitu, tapi lebih ke banjir. Nah yang jadi pertanyaan itu, kok bisa ini terjadi? Jawabannya itu ada dua guys. Yang pertama karena air lautnya naik akibat pemanasan global, dan yang kedua itu diperparah sama turunnya permukaan tanah Jakarta akibat eksploitasi air tanah. Banyak ilmuwan bilang kalau permukaan tanah di Jakarta itu turun sekitar 10 cm per tahunnya. Menurut gua pemerintah harus fokus banget nih cari solusinya. Apalagi udah ada bukti nyata Masjid Wal Aduna di Jakarta Utara. Kalau menurut kalian gimana nih guys solusinya? Oke, itu dia videonya, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.